Jadi udah diwajibkan di Mekah, cuman karena ada mutamakkun di alihah di Mekah, jadi nggak dilakukan di kota Mekah karena tadi ruang geraknya dan para sahabat sangat terbatas, bahkan ditindas di Mekah. Sahabat yang duluan hijrah, bahkan kaum Ansor itu yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat di Madinah, yang dikomandai pada saat itu oleh pembesar kaum Ansor juga, Sayyidina As'ad ibn Zurarah, beserta Sayyidina Mus'ab bin Umair. Beliau ini adalah dai pertama kali yang diutus oleh Nabi ke kota Madinah, dan seorang anak muda. Riwayat kehidupannya sangat fenomenal ya. Ini adalah seorang anak muda terpandang di masa jahiliyah, diberikan fasilitas full oleh orang tuanya, mukanya ganteng, pakaiannya serba mewah, kendaraannya juga mewah pada saat itu. Ketika dia masuk Islam, semua fasilitas itu ditarik oleh ibunya dan dipaksa untuk keluar dari agama Islam, cuma dia menolak. Sampai puncaknya ketika ibunya mengatakan dia nggak mau makan lagi, mau terus-terusan di atas matahari, sampai anaknya murtad. Dia mengatakan dengan tegas, "Wahai ibuku, kalau seandainya engkau diberikan 1000 nyawa dan nyawa itu hilang satu persatu, aku tidak akan berpaling dari agama ini." Ketika melihat bulatnya tekadnya anaknya, baru ditinggalkan oleh ibunya. Baik. Dan dari dakwanya beliau, hasilnya di perjanjian Aqabah pertama ada 12 delegasi dari Ansar menemui Nabi, disepakati perjanjian Aqabah pertama. Tahun selanjutnya disepakati juga perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, pada saat itu yang pergi haji dari kaum Ansar yang masuk Islam sudah 84 orang. Artinya yang 3 pun masih ada. Baru disepakati hijrah di perjanjian Aqabah yang kedua. Dan Sayyidina Mus'ab bin Umair ini meninggal di perang Uhud dalam keadaan lajang, belum menikah. Dan ketika Nabi cari sahabat-sahabat yang meninggal, Nabi melihat Mus'ab bin Umair yang telah syahid pada saat itu. Nabi sedih karena pemuda ini yang aku kenal dulu di zaman jahiliyah, kata Nabi, di periode Mekah. Kulitnya halus, putih bersih, pakaiannya lembut, dari sutra, mahal. Setelah masuk Islam, semua ditarik fasilitas itu, kulitnya mulai mengasar dan juga menghitam. Puncaknya dia memakai pakaian, ketika mau dikafankan dengan pakaian itu kurang. Kalau ditarik ke atas, kakinya terbuka, kalau ditarik ke bawah, kepalanya terbuka. Akhirnya Nabi perintahkan untuk ditarik di bagian atasnya, tangan bawahnya ditutup dengan rerumputan, Nah, 2 orang inilah yang memprakarsai sholat Jumat yang pertama di Madinah, yaitu di masjid di daerah Quba. Di daerah Madinah Munawwarah. Walau yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah dan tamakkunihi minha. Ketika hijrah ke Madinah, dalam perjalanan hijrah, Nabi itu sampai Quba di hari Jumat. Nabi sholat Jumat pertama kali di Masjid Quba. Dan pada saat itu Masjid Nabawi belum ada, karena Nabi juga belum hijrah. Habis Nabi hijrah beberapa hari baru dibuat Masjid Nabawi. Baik. Adapun pertemuan hari Jumat dan sholat Jumat sudah kita jelaskan kemarin. Setelah harinya, bahkan saya jelaskan kemarin, Imam Ahmad bin Hanbal lebih mengunggulkan hari Jumat itu dari hari Arafah.
Kalau kita hari yang afdal adalah hari Arafah. Baru setelah itu hari Jumat. Arti afdal itu ibadah yang dilakukan di hari ini nggak sama, termasuk di malamnya, ini kita kan malam Jumat. Itu akan berbeda di hari-hari yang lain. Nah di bulan Ramadan, karena dia berbeda dengan bulan yang lain, semakin meningkatkan kadar pahala. Baik. Selanjutnya syurut wujubil Jum'ah. Syarat wajib sholat Jumat sab'atun, ada 7. Yang pertama al-Islam. Fala tajibu 'ala al-kafir al-asli. Yang pertama adalah Islam, tidak diwajibkan kepada kafir asli. Kafir asli. Wa tajibu 'ala al-murtad. Kafir asli ini yang terlahir dalam keadaan kafir. Beda yang terlahir dalam keadaan muslim kemudian pindah agama namanya murtad. Murtad ini masih diwajibkan dia. Cuman dia nggak sah kalau sholat dalam keadaan murtad, masuk Islam dulu. Masuk Islam. Artinya kalau suatu ketika dia kembali ke Islam, semua sholat yang ditinggalkan termasuk sholat Jumat wajib dia qadha. Cuman qadhanya Jumat itu zuhur ya, bukan Jumat. Fayaqdiha dhahran idza raja'a ila al-Islam. Maka wajib mengqadha menjadi zuhur apabila kembali masuk Islam. Yang kedua al-bulugh. Fala tajibu 'ala as-sabiyyi wa tasihhu minhu idza kana mumayyizan. Syarat yang kedua harus baligh. Kalau ini bisa dengan keluarnya mani, laki-laki atau perempuan dan umurnya udah genap 9 tahun masuk ke 10. Itu minimalnya. Atau di umur 10, umur 11 sampai ke atas. Kemudian kalau perempuan dengan haid di umur 9 tahun minimal yang udah sempurna. Atau belum terjadi dua hal ini, akan tetapi umurnya udah genap usia 15 tahun dalam hitungan tahun Hijriah. Maka ini terkategori baligh. Yang baligh wajib sholat Jumat. Yang belum baligh tidak wajib untuk sholat Jumat. Cuman orang tuanya udah diwajibkan untuk memerintahkan anaknya sholat. Jadi kewajibannya itu bukan di anaknya, di orang tua. Orang tua kewajibannya bukan melaksanakan sholat untuk anaknya, akan tetapi mengarahkan, memerintahkan anaknya dengan tegas untuk melaksanakan Jumat. Sama kayak sholat yang lain, kalau dia tinggalkan, kalau udah umur 10 tahun udah wajib dipukul. Kalau umur 7 tahun udah wajib diperintahkan, ditinggalin. Kalau nggak dikerjain nggak wajib dipukul. Nggak boleh malah dipukul. Kalau umur 10 tahun, seperti sholat sama kewajiban yang lain termasuk puasa. Cuman ya tergantung batas kemampuan dan tergantung sikon juga. Karena sholat sangat gampang pelaksanaannya, tidak puasa. Baik. Yang ketiga al-aqlu, berakal. Bala tajibu 'alal majnun. Tidak diwajibkan kepada orang yang gila. Orang gila nggak wajib sholat Jumat sama sholat yang lain. Cuman gila yang dimaksud ya, gila yang memang penyebabnya itu natural atau hal-hal yang bukan disengaja. Disengaja dalam artian dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Karena hal tersebut dia menjadi gila. Contoh, orang pemakai narkoba yang dalam tahap tertentu mengganggu kesehatan mentalnya, atau minum-minuman keras ataupun hal yang lain. Nah, kalau suatu ketika dia sembuh dari gilanya, dia diwajibkan untuk mengqadha semua kewajiban agama yang dia tinggalkan dalam keadaan dia nggak berakal. Kalau dia kerjakan pun nggak sah kan, karena syarat sahnya sholat itu juga harus baligh berakal. Dia syarat wajib juga, syarat sah juga.
Itu yang mutarawih. Begitu juga pingsan. Pingsan sama ini di syarat wajib sholat juga kita bahas. Orang yang pingsan berhari-hari atau beberapa jam sehingga dalam keadaan pingsan itu terlewat waktu sholat, dia nggak wajib karena dalam keadaan tidak berat sama pingsannya bukan karena disengaja. Kalau disengaja masih wajib sholat. Kecuali dengan alasan medis itu kan disengaja, cuman karena untuk operasi dan yang lain. Dan itu kan menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran sampai benar-benar nggak sadar. Nah seandainya dia sampai beberapa hari nggak sadar, seorang dalam keadaan koma, kalau masih kasih umur panjang dia sembuh kembali. Semua yang dia tinggalkan itu memang udah nggak wajib karena nggak berakal pada saat itu. Sadarannya kan nggak ada. Itu pengecualian kalau untuk disengaja pingsan karena alasan medis. Adapun mabuk, ya mabuk kategorinya ada sengaja dan nggak sengaja. Itu kan menutupin akal, hilang pada saat itu kesadarannya. Rata-rata ya disengaja dia minuman keras dan yang lain. Kalau nggak sengaja ini ya paling ditipu, dipermainkan oleh temannya, makanya minuman soda alkohol ataupun yang lain yang menghilangkan kesadaran. Nah kalau nggak sengaja ini hilang kesadarannya nggak wajib. Kenapa? Tadi ya syarat wajib sholat ini kan sholat Jumat. Sholat Jumat dan sholat yang lain sama kan, tidak terpenuhi. Ya. Cuman tidak boleh dihilangkan dengan sengaja, harus tidak sengaja. Hilangnya itu harus tidak sengaja. Kalau sengaja maka diwajibkan qada taghlizan alaih. Ini hukuman untuk dia diperberat karena dia sengaja menghilangkan akalnya. Baik. Kan di dalam Islam itu ada 6 atau 5 hal yang wajib dijaga. Salah satunya adalah akal sehat. Makanya untuk menjaganya itu ada konsekuensi kalau dilanggar. Dalam Islam, kalau dia terbukti minum minuman keras, mabuk di pengadilan, dia akan divonis cambuk 40 kali cambukan dan bisa ditambah 40 kali menjadi 80. Ta'zir, yang itu had yang pertama 40. Jadi untuk menjaganya itu ada hukuman kalau dilanggar, dan itu termasuk dosa besar ya. Dosa besar itu yang kalau dilanggar ada ancaman yang serius di dalam Quran dan hadis. 17 secara totalnya. Nah untuk memberikan efek jerah itu baik. Cuman semua hukuman di dalam Islam itu cuman bisa dilakukan oleh negara, oleh perorangan, dan harus melalui proses peradilan. Di Indonesia yang sudah menjalankan sebagiannya adalah di Aceh, kan ada undang-undang syariat, cuman tidak universal ya. Itu hanya berlaku bagi orang, ada 2 pilihan, mau pakai undang-undang negara atau undang-undang syariat gitu, ada polisi syariat. Kalau undang-undang negara kan cuma di penjara. Kan banyak yang lebih milih undang-undang syariat kayaknya, cuma karena pernah dicampur 80 kali ya, 40 kali juga. Baik. Jadi harus berakal. Cuma orang yang dibius tadi karena tindakan medis, ketika sadar dia disunahkan mengqadha sholat yang dia tinggalkan, dalam keadaan dia nggak sadar disunahkan, nggak wajib. Baik, yang keempat al-hurriyah itu. Yang keempat adalah merdeka. Merdeka. Kalau budak atau hamba sahaya tidak diwajibkan sholat Jumat. Zaman dulu masih ada perbudakan.
Terus sekarang nggak ada lagi. Yang kelima ad-dzukura, laki-laki, tidak diwajibkan untuk perempuan. Untuk perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, cuman apabila dia ikut sah sholat Jumatnya dan gugur kewajiban zuhurnya. Dan sholat Jumat itu sholat yang paling afdal baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Cuman memang secara umum di dalam hadis perempuan itu afdalnya sholatnya adalah di rumah. Baik. Cuma dalam kesempatan haji dan umrah di Mekah dan Madinah, perempuan banyak yang ikut sholat Jumat. Apalagi di Mekah dan Madinah melaksanakan sholat di sana, di Masjidil Haram, bukan Mekah secara Masjidil Haram, ataupun di Masjid Nabawi di Madinah, pahalanya nggak sama. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, apalagi sholat Jumat, sholat yang paling afdal, Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Umum untuk semua sholat. Baik. Kalau untuk perempuan, kapan waktu sholat zuhur? Kalau dia nggak hadir Jumat, kapan waktu sholat zuhur di hari Jumat? Ya pas ada zuhur sama aja, nggak beda sama yang lain. Bukan berarti harus nunggu laki-laki selesai dulu sholat Jumat. Nggak ada ketentuan seperti itu. Kalau mau nunggu juga, setiap masjid kan nggak janjian harus jam berapa dia baru selesai. Ada yang baru mulai, ada yang sudah selesai. Ada yang khutbahnya pendek, ada yang panjang. Nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi mereka boleh mau langsung sholat Jumat, sholat zuhur di rumahnya ketika adzan atau ketika masuk waktu. Selanjutnya yang keenam as-sihhah, dalam keadaan sehat. Fala tajibu 'ala al-marid alladhi yashukku 'alaihi al-hudur kama syaqqatil masyi fil matar. Tidak diwajibkan kepada orang yang dalam keadaan sakit. Yang sakit itu sangat memberatkan dirinya untuk hadir sholat Jumat, seperti sulitnya dia berjalan untuk ke masjid dalam keadaan hujan. Kemarin kan ada jamaah takdim dalam keadaan hujan. Kan orang nggak nyaman kalau hujan lebat terus nggak ada payung, dia jalan untuk pergi ke masjid. Nggak nyaman. Cuman dia dalam keadaan sehat. Nggak nyaman. Karena hujan lebat itu kan nggak nyaman. Angin, terus dingin, dan yang lain. Kalau maupun sholat pun dalam keadaan basah. Nah orang lagi sakit itu kan dalam keadaan nggak nyaman. Cuman sakit itu tingkatannya nggak semua sama kan. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya penyakitnya. Nah ketidaknyamanannya ini, kalau masih levelnya ringan, itu nggak boleh. Dia tidak terkategori sakit. Sakit memang, cuma tidak terkategori sakit yang membolehkan tidak hadir sholat Jumat. Nggak masuk karena itu. Dia masih wajib untuk sholat Jumat. Cuman kalau udah kategorinya sedang sampai berat, nah ini kalau memang sudah tidak nyaman. Kalau dalam keadaan nggak mampu lagi, atau kalau dipaksain bisa, cuma sangat nggak nyaman, sakit dan yang lain, itu udah terkategori tidak wajib untuk sholat Jumat sakitnya. Ya boleh di, yang udah lumpuh ya susah, lumpuh total. Beda. Kalau di badannya sehat, cuma jalanannya nggak bisa pakai kursi roda, wajib dia ke masjid. Wajib dia ke masjid. Sholat di kursi roda pun boleh. Yang nggak bisa masuk ke dalam ya di luaran juga, kan biasanya jemaahnya juga keluar, juga boleh. Asalkan ada yang nganterin dia. Kalau dia susah mau nganterin, dia juga nggak punya ngupain orang untuk nganterin dia, maka wajibnya sholat di rumah. Wa idza hadara ba'da zawal fala yajuzu lahu al-insiraf. Gini, ada orang dia sakitnya itu tidak memungkinkan dia untuk sholat Jumat, tidak mewajibkan dia sholat Jumat. Jadi kalau dipaksain bisa. Cuma keadaannya dia sudah ada di masjid
yang dilaksanakan di masjid itu sholat Jumat. Kapan? Setelah zawal, setelah azan dia ada di masjid. Boleh nggak dia insiraf? Nggak boleh. Nggak boleh dia keluar. Kecuali penyakitnya bertambah parah, baru boleh. Karena alasan kenapa dia tidak diwajibkan, proses dari rumah ke masjid itu membutuhkan waktu. Nah, dalam keadaan normal, jadi dalam keadaan sehat enak aja dia mau kemana-mana. Nah, dalam keadaan sakit, kemampuannya itu terbatas, energinya juga terbatas untuk melakukan aktivitas. Cuma ketika dia sudah ada di masjid dan dia dengan sakitnya itu dia tetap bisa sholat, maka dia nggak boleh istirahat, nggak boleh dia keluar dari masjid sampai dia tunaikan sholat Jumat. Selesai sholat Jumat dulu. Baik, kecuali udah dicoba, ya tadi penyakitnya tambah parah, nggak nyaman dia, nggak boleh diistirahat. Walaupun pada zawal. Kan pada zawal itu tinggal prosesinya ya khutbah terus langsung sholat. Baik. Contohnya orang yang ishal, yang bocor, sering mencret, udah gak enak kayaknya nih, udah mampet, udah dia ke masjid, tahu sakit lagi perutnya, pengen buang air tuh, dan kadang-kadang ya kan nggak bisa ditebak, tahu keluar aja menajisin masjid. Walaupun setelah zawal, kalau dikira ini tambah parah, boleh dia pulang ke rumah. Dan tidak wajib lagi untuk sholat Jumat. Yang terakhir syarat wajibnya adalah al-iqamah. Iqamah itu berapa kali dijelaskan? Fala tajibu 'alal musafir, mukim ya, mukim. Maka tidak diwajibkan kepada musafir. Watajibu 'alal mustaqim min babil aula. Dan lebih utama lagi diwajibkan kepada mustaqim. Musafir itu kan ada safar panjang, ada safar pendek. Safar panjang ini yang membolehkan jamak, qasar, meringkas sholat. Kalau safar pendek yang kurang dari 82 kilo, hitungannya itu dari tapal batas, itu ada beberapa keringanan juga, termasuk sholat Jumat ini boleh ditinggal. Orang Jambi, dia ke Muara Jambi, itu kan udah safar pendek gitu. Di hari Jumat, dia terkategori musafir, boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Cuman tetap aja dia tetap bakal sholat tuh. Cuman pahalanya nggak sah. Kayak orang Jakarta main ke puncak Bogor, kan nggak sampai 82 kilo. Hari Jumat dia liburan. Boleh nggak sholat Jumat? Nggak apa-apa. Nggak sholat. Betul. Yang diwajibkan itu kepada mukim. Siapa mukim? Dhabitul mukim huwa alladhi nawal iqamata fi baladin arba'ata ayyamin fa'akthar ghaira yawmi ad-dukhul wal khuruj. Wa fi niyyat ar-ruju' li watanihi walau ba'da zamanin tawil. Pengertian mukim adalah orang yang niat berdomisili di suatu tempat 4 hari atau lebih selain hari masuk dan hari keluar. Ini kan ukuran yang di bab sholat musafir kemarin ya, jamaah apa. Dan dia niat untuk kembali ke negerinya, ke tempat dia tinggalnya, ke tanah airnya, walau setelah waktu yang lama. Kayak PNS tuh, apalagi kepala-kepalanya ya, di dalam banyak departemen lah. Mereka itu di rolling kan ke seluruh Indonesia biasanya. Di setiap tempat, walaupun dia udah belasan tahun di tempat itu, nggak ada yang sampai belasan tahun, seandainya sampai belasan tahun. Cuma tiap tahun tetap mudik dia. Kalau pensiun dia bakal balik ke kampung halamannya, dia terkategori mukim di tempat itu.
Bedanya mukim, syarat sah harus 40. Mukim itu enggak kehitung dari 40, cuma wajib sholat Jumat. Itu mukim. Enggak kehitung dari 40, cuma dia wajib sholat Jumat. Sama kayak pelajar yang bukan asli Jambi, dia nginap di Jambi, netap di Jambi. Baik sholat Jumat wajib sholat Jumat. Biasanya anak-anak pondok pesantren itu kan jarang dari kotanya, biasanya dari luar kota rata-rata. Wajib sholat Jumat mereka wajib sholat. Cuman nggak terhitung dari 40 orang. Adapun mustautin, walladzi la yad'anu wa la yusafiru sayfan wa la shita'an illa li hajat. Fatajibul jum'atu 'ala al-muqim al-mustautin. Adapun mustautin definisinya adalah orang yang tidak pernah berpergian, baik di musim panas ataupun musim dingin. Ya kalau ini kan baudetnya di Arab ya, ada musim panas musim dingin. Maksudnya dalam 1 tahun itu nggak pernah safar kecuali ada hajat. Artinya walaupun dia pergi dia bakal balik, walaupun dia pergi dia bakal balik lagi. Beda mukim tadi. Kalau mukim memang dia domisili di situ. Kalau mukim memang dia domisili. Baik. Jadi ini ya, ini syarat wajibnya. Ini syarat wajib. Jadi kalau dia musafir tadi, cuman awal datang niat mau 5 hari di kota itu, di luar hari masuk hari keluar, itu kan udah terkategori mukim. Ya 5 hari 4 hari dia udah terkategori mungkin. Jadi dari awal pertama itu kan nggak boleh jamak, nggak boleh kosor, itu udah kasih tahu. Di perjalanan boleh, udah masuk kota tujuannya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh lagi jamak kosor dan wajib dia sholat Jumat. Beda yang kita pergi ke Palembang cuma 2 hari 3 hari, pas itu di 3 hari itu ada hari Jumatnya, boleh nggak boleh tuh? Boleh jamak kosor, boleh. Baik. Dan kalau dia boleh nggak sholat Jumat, orang belum sholat Jumat boleh nggak dia sholat zuhur langsung jamaah takdim di hotelnya? Boleh dia mau langsung tidur? Boleh, boleh. Nggak mesti harus nunggu orang selesai Jumat, karena dia kan nggak wajib Jumat. Walaupun abdulnya tuh orang sholat Jumat selesai, karena kemungkinan dia mau hadir Jumat kan ada kemauan. Baik. وتجب الجمعة على من سمع الأذان من طرف القرية أو البلدة مما يلي البلد الذي تقام به الجمعة مع سكون الري والصاد. Diwajibkan sholat Jumat bagi orang yang mendengar azan dari sisi desa, kota yang berdampingan dengan dia, di tempat didirikan, di tempat itu Jumat. Masukun rihosod dengan perkiraan suaranya itu suara murni, bukan pakai mikrofon, dan pada saat pemanggilan itu tidak ada angin, jadi hudu ya, tenang, dan tidak ada suara yang berisik. Jadi sejauh mana panggilan itu? Terdengar atau enggak? Kalau terdengar, jadi ini kan 2 desa berbeda. Desa yang ini cukup 40 orang, desa ini enggak cukup 40 orang kalau mustautinnya aja. Jadi kan desa ini harusnya enggak wajib sholat Jumat. Mutlak enggak, secara mutlak. Lihat, dengar enggak kalau ada azan dari sana? Sebut dengar, wajib di sana. Karena jarak dari satu desa ke desa yang lain setengah jam, enggak dengar pasti kan? Enggak wajib di sholatnya. Jadi ngapain? Sholat tuh. Itu nggak wajib dia harus berjalan setengah jam jauhnya dengan akses yang terbatas juga biasanya di desa itu, atau melaksanakan sholat Jumat. Dan kalau dilaksanakan lebih bagus lagi, abdal, karena memang pahalanya lebih besar ya. Akan tetapi kalau ada satu desa, ini masih satu desa, cuman desanya luas desa itu. Pelaksanaan sholat Jumat cuma di satu titik.
kebenaran dari titik ini nggak kedengaran ke rumahnya, wajib nggak? Tetap wajib. Permasalahan yang pertama itu dua desa yang berbeda. Kali ini satu desa ya sama. Jadi wajib semua penduduk desa itu hadir sholat Jumat. Bahkan kata ulama, walaupun dia itu nggak bisa sampai ke tempat itu karena faktor akses jalannya ya, kecuali harus perginya dari sholat subuh baru nyampe dekat-dekat sholat Jumat di tempat itu. Wajib dia pergi untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena ibadah kewajiban agama itu prioritas di dalam kehidupan. Jadi sholat Jumat sholat yang paling afdal sampai segitunya. Dalam di kota aksesnya di mana aja bisa. Ya. Baik. Selanjutnya syurutu sihhatil Jum'ah, syarat sah sholat Jumat. Sittatun, ada 6. Fa'idha ikhtalla syartun minha lam tasihha 'ala al-mu'tamad. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak sah. Tadi syarat wajib, kalau terpenuhi berarti wajib dia orang sholat Jumat. Kalau ada yang tidak terpenuhi salah satunya, berarti dia nggak wajib sholat Jumat. Dia ada pilihan mau sholat Jumat boleh, sholat zuhur boleh. Kecuali yang berakal, yang apa, yang tidak berakal tadi kan, atau yang non muslim, berarti yang lain. Baik. Yang pertama, antuqama fi khittatil balad, harus didirikan di tengah-tengah kota. Harus didirikan di tengah-tengah kota. Bukan tengah-tengah kota ya, di tengah-tengah pemukiman warga. Antuqama fi makanin la yajuzu fihi qasr shalah lil musafir ay dakhil umraniha wa usuriha. Yang pertama, dia itu tidak boleh di luar desa. Harus begini, kemarin kalau kita mau safar itu, hitungan safar kita 0 km dari mana? Ketika kalau dia ada pagar kota ya, atau pagar desanya yang memisahkan suatu desa-desa lain, setelah melintas itu. Kalau nggak ada jembatan, rumah yang terakhir dia lintasin dari desanya, itu safarnya udah dimulai. Walaupun belum melintasin tapal batas atau bukan tapal batas ya, iya tapal batas lah. Desa, selamat datang desa ini, selamat tinggal, selamat jalan dari desa ini ke desa. Itu udah terhitung safar. Nah, kalau pembangunan masjid itu tidak di tengah-tengah pemukiman, artinya rumah terakhir, habis rumah terakhir masjid. Nah, secara mutlak sholat Jumat di masjid ini malah nggak sah. Karena nggak di tengah pemukiman warga. Dan kalau kita orang desa itu, kalau dia safarnya 82 km ke masjid ini, dia udah bisa jamak qasar. Karena dia udah terkategori musafir. Walaupun masjid itu alamatnya, kelurahannya, desanya, desa itu namanya. Secara batas wilayah masih masuk. Cuman kan batas wilayah ini nggak jadi patokan untuk jamak qasar. RT, RW itu nggak ada RW. Tempat yang RT, RW, kelurahan, kecamatan itu nggak bisa jadikan batasan. Karena kalau kayak gitu Indonesia udah nama yang menyatukan, berarti satu Indonesia nggak boleh safar. Kan pergi lagi negara lain yang masih ASEAN nggak boleh nggak boleh jamak qasar kalau kayak gitu. Terus benuanya sama-sama Asia. Terus di seluruh penjuru bumi masih tinggal di bumi. Mau ke planet Mars masih di galaksi Bima Sakti. Kalau pakai nama kan, jadi nggak bisa jamak qasar kalau kayak gitu. Maka pembatasan wilayah itu nggak bisa. Nggak bisa dijadikan patokan. Baik. Ini ya. Dan pemukiman itu harus pemukiman permanen. Jadi kalau ada orang yang kena bencana, akhirnya dia dirikan tenda-tenda darurat, atau
Gimana ada muslim itu dia pakai tenda darurat ya di daerah pengungsi ini ya, pengungsi apa dari mana? Dari Bangladesh sama negara apa banyak biksunya itu yang ekstremis tuh. Rohingya, pengungsi Rohingya juga. Mereka banyak pakai apa namanya? Bukan tenda, pokoknya gubuk lah kayak gitu. Itu non permanen ya. Dia nggak boleh tuh diantara mereka mendirikan sholat Jumat di situ nggak sah. Syaratnya nggak terpenuhi. Kalau mau sholat Jumat di pemukiman warga mereka. Nah dia lagi-lagi mereka dengar nggak suara azan di situ. Kalau dengar ya wajib mereka. Kalau nggak ya nggak wajib. Atau orang-orang yang kena bencana alam kemarin itu yang terakhir di mana bencana alam di Cianjur ya gempa ya. Akhirnya dibuat rumah-rumah non permanen atau tenda-tenda darurat. Nah itu kan bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dan itu menjadi seperti pemukiman baru kan. Nah, itu non permanen juga. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh dilaksanakan sholat Jumat itu di tempat yang bukan pemukiman permanen. Bolehnya cuma di pemukiman permanen. Baik. Cuman dari keenam syarat ini bakal bakal kita ketahui bahwasanya sholat Jumat itu tidak wajib dilakukan di suatu bangunan, di ruang terbuka pun boleh. Apalagi di masjid. Ketika mendefinisikan sholat masjid, masjid itu tempat yang dilaksanakan sholat Jumat, kalau lantaran musola laksanakan sholat Jumat, itu bukan definisi itu, bukan definisi sholat Jumat. Dengan waktu peristiwa 212, ada sebagian bersuara sholat Jumatnya nggak sah karena nggak di masjid. Akhirnya diketawain sama sebagian ustadz. Ini pelajaran anak SD ini, nggak perlu profesor yang jawab kayak gitu katanya. Ini di mana ilmunya? Nggak ada dalam satu kitab pun dalam mazhab Imam Syafi'i yang mewajibkan sholat Jumat itu harus di masjid. Apa kabar orang yang keluar masjid kalau sholat Jumat? Karena nggak ketampuk, nggak sah dong. Harusnya difatwain di situ dulu. Baik. Kadang-kadang ya faktor kedengkian politik orang pintar jadi goblok. Ini sesuatu yang fardhu ain ya, dipelajari di madrasah ibtidaiyah. Saya bisa fatwa seperti itu. Baik. Jadi sholat Jumat itu nggak wajib di ruangan tertutup, nggak wajib. Di ruangan terbuka pun boleh dan sah. Baik. Dan itu faedah terjadi kan dimanapun tempat. Sholat Jumat itu sampai melebar keluar. Kita alhamdulillah aja di Jambi. Kalau di Jakarta itu kalau udah sholat Jumat kita musafir harus pilih-pilih jalan. Jalan AS2 itu udah banyak ditutup. Sebelum sholat Jumat pun udah ketutup. Kenapa? Di Jakarta penduduknya padat, bahkan tanah kosong aja jarang ditemui, dan kebanyakan mayoritas muslim. Ketika sholat Jumat, ya kapasitas masjid sebesar apapun kadang tidak tertampung sampai melebar keluar. Jadi kalau kita masuk ke jalan situ, sini kejebak ada orang sholat Jumat, putar lagi di sini ada juga kejebak sholat Jumat. Kalau nggak paham, makanya ojek online nggak ada yang mau terima ini biasanya dimatiin ya, nggak mau terima kalau udah dekat-dekat sholat Jumat karena muternya jauh lagi. Kalaupun dapat ini habis ke bensinnya aja nggak ketutup. Kalau mobil khususnya enggak ya, kalau motor mungkin masih agak bisa. Harus di antara pemukiman warga, jadi paham ya, tempatnya itu nggak harus di ruang tertutup, apalagi harus di masjid, padahal nggak boleh itu. Cuman harus di tempat pemukiman warga.
Itu di mana tempat. Di sini pun kalau sholat Jumat ini di antara pemukiman warga. Ya. Dimanapun tanah kosong di Jambi itu tengah pemukiman warga. Karena selagi masih di kota belum bisa menjamak dan kosor sholat ya. Karena rumah-rumahnya rata-rata berbeda. Baik. Yang kedua, antusalla jama'atan. Wajib dikerjakan secara berjamaah. Atau jubul jamaah fi raka'atil ula ila al-farad min as-sajdati tsaniyah walau nawal mubarakata ba'daha wa akmaluha furada ila niyatiha sahhatul jamaah. Yang kedua, ini syarat sah tambah. Begini ya, syarat sah sholat itu kan ada 8 semua sholat. Termasuk sholat Jumat. Nah ini syarat sah sholat Jumat, berarti tambahan dari syarat sah. Yang suci dari 2 hadas, suci dari najis, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, itu kan? Nah, syarat sah sholat secara umum. Untuk sholat Jumat ada tambahan lagi 6 syarat. Yang tadi yang pertama, yang kedua harus dikerjakan secara berjamaah. Ini satu-satunya sholat yang kita katakan harus dikerjakan berjamaah. Namun sholat-sholat yang lain yang awam nyangkanya harus berjamaah ya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat tidak hujan, mau sholat tarawih, itu nggak ada yang diwajibkan berjamaah. Sholat wajib 5 waktu aja fardhu kifayah. Kalau sholat Jumat syarat itu kalau tidak terpenuhi tidak. Jadi nggak ada. Jadi kalau kita udah telat ketiduran sholat Jumat, mau di rumah sholat apa? Ya sholat subuh. Sholat zuhur. Karena syarat Jumat tidak terpenuhi. Baik. Cuman yang wajib berjamaah itu hanya di rakaat yang pertama. Sampai kapan? Sampai sujud kedua. Rakaat pertama sampai sujud kedua, bangkit lagi, nih imam bacanya lama. Rakaat pertama udah setengah jam, dia udah pegel. Rakaat kedua dia bisa niat mubarakah. Niat mubarakah artinya kan memisahkan diri dari imam. Dia baca Al-Fatihah, baca surah kalau mau, sunnahnya baca surah. Kalau enggak dia langsung ruku, langsung sujud, dan tahiyat, keluar dari masjid boleh. Bahkan katanya kalau seluruhnya keluar dari masjid dan mubarakah nggak apa-apa, asal imamnya nggak batal. Kalau di tengah-tengah sholat imamnya batal atau membatalkan sholatnya sendiri, batal semua sholat Jumatnya keluar. Itu aja syarat. Karena memang diwajibkan cuma di rakaat pertama. Okay. Baik. Cuma niat mufaraqah tanpa ada udzur hukumnya makruh. Walaupun dibolehkan hukumnya makruh. Kalau ada udzur syar'i tidak dimakruhkan. Kayak imam sholatnya terlalu panjang, boleh. Dalam satu keadaan wajibnya mufaraqah kalau imamnya sholatnya tidak sah. Baik dari terkait dengan syarat sah sholatnya atau rukun yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, antakun al-jama'atu arba'in. Jamaahnya itu harus 40 orang. Nah, jumlah jamaah di dalam sholat Jumat itu pendapatnya begitu banyak. Imam Syafi'i memilih 40 orang. Di dalam sholat Jumat itu dijelaskan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan inqaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Ketika mereka melihat tijarah atau sesuatu yang melalaikan, inqaddu, mereka itu keluar dan meninggalkan kau sendirian dalam keadaan meninggalkan kau dalam keadaan berdiri. Jadi suatu ketika sholat Jumat, Nabi lagi khutbah. Awal disyariatkan sholat Jumat itu khutbahnya setelah sholat. Semua sholat yang ada khutbahnya itu setelah sholat. Mau Idul Fitri, Idul Adha, minta hujan, istisqa atau gerhana matahari ataupun gerhana bulan, setelah sholat semua khutbahnya. Satu-satunya sholat yang khutbahnya sebelum sholat itu cuma sholat Jumat. Awalnya pun sholat Jumat, khutbahnya setelah sholat. Nah, pas ada
sahabat yang diutus Nabi untuk berperang, mereka pulang dari peperangan membawa harta rampasan perang yang banyak. Sahabat ini tergiur melihat harta itu kan bakal dibagikan. Nabi lagi khutbah, mereka keluar. Nah, yang tinggal ini ada beberapa orang, ini yang menjadi tolak ukur. Nah, di situ nggak ada spesifik di dalam hadis. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan inilah. Jadi tolak ukur harus ada beberapa orang di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Karena khutbah itu bagian dari prosesi pelaksanaan sholat Jumat. Kalau bakal datang didahului, harus didahului oleh dua khutbah. Ada yang mengatakan cukup satu aja. Itu pendapat Ibn Hazm dari mazhabnya Abu Dawud Al-Zahiri atau mazhab Zahiri, udah ada lagi mazhab. Yang kedua adalah pendapat kedua cukup 2 orang aja. Itu pendapat Imam Nakhai wa Al-Zahir. Ada Dawud Al-Zahiri, pendapatnya ada 2 juga, yang 2 orang. Yang Ibn Hazmnya 1, dia pengikut Al-Zahiri juga. Sama Imam Nakhai ini dulu ada mazhab, cuman nggak ada pengikutnya lagi, indah rasa hilang mazhab. Yang ketiga, cuma sebagian pendapatnya itu masih ditakrir, masih hafid, masih banyak yang menghafal gitu sebagian pendapat. Yang pendapat ketiga 2 orang sama imam jadi 3. Itu pendapat Abi Yusuf wa Muhammad wal Laits. Abi Yusuf ini murid Imam Abu Hanifah sama Muhammad wal Laits. Wal Laits ini ada mazhab sendiri. Beliau ini orang Madinah dulu. Pendapat keempat 3 orang sama imam. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah orang cukup. Sama Sufyan Ats-Tsauri mazhabnya. Yang kelima 7 orang cukup. Itu pendapatnya Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang keenam 9 orang. Itu pendapat Rabi'ah. Rabi'ah nggak tahu, mungkin mustahil juga. Yang ketujuh adalah 12. Itu pendapatnya Imam Malik dan Rabi'ah di dalam riwayat. Dan ini dipilih oleh Imam Suyuti. Cuman Imam Suyuti bukan mujtahid mutlaq ataupun muqayyad, dari ulama kalangan mazhab Imam Syafi'i. Ada yang 12 sama imam jadi 13. Itu pendapat Ishaq. Ini mujtahid mutlaq. Ada yang 20, itu salah satu pendapatnya Imam Malik. Imam Malik ada 2 pendapat. Dan juga riwayat dari Ibn Habib. Ada yang 30, sama katanya dari Imam Malik juga, jadi 3 pendapat. 40 itu mu'tamad di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Ada yang 50, itu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Dan juga dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ada yang 80, itu wahwa gaulun hakahul Marwazi, pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang ke-14 jam'un katsir bighairi hasrin. Harus jumlah yang begitu banyak yang enggak terbatas. Kalau sekali pandangan mata susah nih, bacanya, ngitungnya. Wah, ini lebih banyak lagi ya. Baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i harus 40 orang. 40 orang. Mustautin. Harus mustautin. Baik. Mungkin nggak ada. Nah, kebanyakan di kantor-kantor pemerintahan, apalagi di kota Jakarta itu, PNS-nya bukan orang Jakarta, mungkin. Office boy-nya mungkin, kalau dia orang Jakarta, jumlahnya 40, staff-staffnya itu, yang nggak dirubah. Karena atasannya aja biasanya itu yang bukan orang Jakarta. Itu sah. Kalau enggak, secara mu'tamad tidak sah. Cuma memang ada pendapat-pendapat. Ada pendapat yang dibolehkan. Kan sempat jadi perdebatan juga yang di mall Jakarta itu. Ya, mall kan dia nggak tahu siapa. Cuman Jakarta itu satu kota ya termasuk satu. Cuman kalau pegawainya banyak dari Bekasi, dari Depok, dari Bogor kan susah. Alhamdulillah, cuma ada pendapat yang membolehkan. Nggak apa-apa, sholat ya. Sholat aja. Baik. Adalah sampai 3 ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bertanya silahkan.
Wajib zuhur. Kalau nggak wajib zuhur berarti wajibnya zuhur. Terus mama ada masjid di tengah kebun. Masjidnya di tengah kebun. Dari rumah mungkin sekitaran 2 kiloan gitu kan. Di depan rumah yang terakhir nggak boleh, apalagi di tengah kebun.